Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai instrumental variabel dalam ekonometrika dan juga nantinya akan memberikan video tutorial untuk penggunaan aplikasi RStudio dalam pengaplikasian atau pengujian instrumen variabel ini. Jadi yang pertama, apa sih itu instrumen variables? Instrumen variables itu adalah metode dalam statistik dan ekonometrika yang digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas atau bias simultanitas dalam model regresi, khususnya ketika variabel independen berkorelasi dengan error term. Nah, selanjutnya mengapa harus menggunakan metode IV ini? Metode IV ini digunakan ketika ada variabel bebas yang tidak benar-benar eksogen, misalnya ada pengaruh baik, balik, atau omites variabel bias. Dengan IV, kita bisa mendapatkan estimasi parameter yang konsisten dan tidak bias meskipun terdapat endogenitas. Kemudian, siapa kira-kira yang menggunakan metode IV ini? Metode IV ini biasanya digunakan oleh peneliti ekonomi, keuangan, dan sosial, terutama ketika menggunakan data observasional atau eksperimen alami di mana tidak memungkinkan melakukan randomisasi. Nah, selanjutnya yaitu kapan metode ini digunakan. Metode ini dapat digunakan ketika ada dugaan korelasi antara variabel independen dan error term. Yang kedua, terdapat masalah simultanitas atau omitted variabel bias. Dan yang ketiga, ingin memperkirakan efek kasual yang valid dalam situasi non-eksperimental. Nah, selanjutnya, di mana metode ini dapat diaplikasikan? Metode ini dapat diaplikasikan dalam berbagai studi empiris seperti analisis dampak kebijakan, evaluasi program, dan juga studi hubungan kausal. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara kerja metode IV. Langkah-langkah umum untuk menggunakan metode IV adalah yang pertama dengan identifikasi instrumen, yang kedua menggunakan two-stage least squares, yang pertama tahap satu yaitu regresikan variabel endogen tiap tahap terhadap instrumen, dan yang kedua gunakan prediksi dan tahap satu untuk regresi utama. Dan yang terakhir adalah melakukan uji validitas instrumen. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya, kita akan masuk ke tutorial penggunaan RStudio untuk metode IV ini. Saya langsung buka RStudionya. Kemudian, ini saya masuk ke import database from Excel, kemudian browse. Nah, di sini data saya ada di sini. Nah, jadi saya itu menggunakan data pendapatan terhadap pendidikan jarak sekolah dan juga kemampuan ya. Lalu kita import. Nah, di sini sudah masuk datanya. Nah, kemudian ini saya membuka file United ini, yang file kosong ini. Sebenarnya kalian bisa menggunakan file, new file, lalu R-script ya. Tapi di sini saya sudah menuliskan rumus-rumus yang akan saya gunakan. Nah, yang pertama itu adalah install package jika belum. Nah, kebetulan di sini saya sudah menginstal package AER dan juga readXL ini, tapi tidak apa-apa. Kita run saja. Nah, ini karena saya sudah saja di no, kemudian AER juga run. Oke. Nah, kemudian tadi kan sudah kita install ya. Nah, sekarang kita pengen checklist biar bisa kita pakai. Lalu kita run lagi dan kita run juga. Nah, kemudian kita ingin mengimport data dari Excel. Nah, ini data read Excel, data IF simulasi Excel SX itu adalah nama data yang aku gunakan ya. Jadi harus sama persis namanya dengan yang ditulis. Nah, ini sudah muncul ya datanya, sudah data read Excelnya sudah muncul. Nah, kemudian kita ingin melihat struktur datanya. Ini langsung saja kita run rumusnya.
Nah, ini sudah ada struktur datanya ya, dapat dilihat. Oh, ini. Jadi, eh, data kita tertulis memiliki 1000 baris dengan 4 kolom dengan variabel variabel yang ada yaitu pendapatan, pendidikan, jarak ke sekolah, dan juga kemampuan. Kemudian ingin kita summary atau melihat ringkasan datanya. Nah, jadi di summary ini kita bisa melihat statistik dasar untuk masing-masing variabelnya ya. Kemudian lanjut saja, kita mau tampilkan beberapa data awal dengan head. Nah, di sini dapat kita lihat, di sini itu menampilkan 6 baris pertama yang ada pada data yang memungkinkan kita untuk melihat nilai contoh dari setiap variabel. Nah, kemudian kita ingin mulai masuk nih ke pengujiannya. Kita pertama menggunakan OLS dulu, regresi biasa tanpa memperhitungkan endogenitas. Ini kita run dulu, kemudian summary-nya kita run juga. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa koefisien pendidikan adalah 1,9827 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam pendidikan diharapkan meningkatkan pendapatan sebesar 1.988 unit dengan nilai P yaitu. Nah, ini tuh bacanya berarti dia jauh di bawah dari 0,005 yang berarti sangat signifikan. Dan dia juga mempunyai R square yang sangat tinggi, yaitu 0,9836 yang menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan 98,36 variasi dalam pendapatan dan sisanya dijelaskan oleh eh, variabel lain. Oke, lanjut ya. Kita akan menampilkan koefisiennya. Nah, di sini koefisien untuk intercept adalah 20,359074 dan koefisien untuk pendidikan adalah 1,9988266. Oke, lanjut. Di sini kita ingin menampilkan nilai F statistiknya. Nah, yang ini kita run lagi. Kemudian kita run lagi yang MEMS ini, lalu kita ingin melihat F statistiknya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa F statistik sebesar 59809,74 menunjukkan bahwa model secara keseluruhan sangat signifikan. Nah, ini tuh mengindikasikan bahwa variabel pendidikan ini berkontribusi secara signifikan dalam menjelaskan variabel pendapatan. Oke, lanjut kita akan melihat dengan model IV ya. Maaf, ini salah. Nah, jadi langsung saja kita run. Ini juga kita lihat summary-nya. Nah, di sini kita sudah mulai masuk dalam menggunakan metode instrumental variables. Nah, jadi eh, kita kan sudah melakukan regresi dengan menggunakan metode IP dengan jarak ke sekolah sebagai instrumen untuk pendidikan. Nah, koefisien pendidikan ini adalah 1,98859, hampir sama atau identik bahkan dengan hasil OLS, namun standar errornya memang lebih besar. Nah, sedangkan F statistik world-nya itu sebesar 2,29 itu, yang ini, world test-nya, itu maksudnya jauh di bawah taraf signifikan 0,05 menunjukkan bahwa instrumen jarak ke sekolah itu bersifat sangat signifikan. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke ringkasan dengan diagnostik, F-stat, uji endogenitas, dan juga lain-lain. Langsung kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ringkasannya itu mempunyai WAC instrumen sebesar 619,107. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa instrumen jarak ke sekolah sangat kuat dengan p-value jauh di bawah 0,005. Nah, selanjutnya dengan Wu-Hausmann-nya itu nilai P-nya
sebesar 0,975 yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan nih antara hasil dari OLS tadi kita sudah uji dan juga instrumental variables ini. Yang berarti model OLS dapat diterima dan tidak ada endogenitas yang perlu diatasi lebih lanjut. Yang terakhir adalah Sargan. Uji Sargan. Nah, ini tidak dapat dihitung dalam kasus ini karena model ini hanya memiliki satu instrumen. Nah, kita lanjut ke yang uji terakhir nih, yaitu uji endogenitas atau Hausmann test. Langsung kita run saja, lalu print. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa uji Hausmann ini tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara OLS dan juga IV dengan P sebesar 0,975 yang mendukung penggunaan OLS dalam model ini karena tidak ada endogenitas yang mempengaruhi variabel pendidikan. Nah, ini di Hausmann test ini interceptnya 23,351 dan pendidikannya itu 1,989 ya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu model OLS dan IV dalam data ini tuh menunjukkan hasil yang serupa dengan pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan. Nah, meskipun kita menggunakan uji instrumen variables, uji Hausmann tidak menunjukkan bukti yang kuat untuk endogenitas dalam model yang berarti dengan menggunakan model OLS pun itu masih bisa valid. Dan juga instrumen jarak ke sekolah itu terbukti sangat kuat berdasarkan uji WEC instrumen yang sudah tadi kita lihat. Nah, semoga penjelasan dari saya ini dapat membantu ya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.